Baik, selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Om Swastiastu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sekalian semua sehat ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima sehingga nanti bisa bermanfaat buat kehidupan kalian nanti ya. Silakan ketua kelas pimpin doa ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah yang tidak hadir? Ada Pak, atas nama Jaya Wiguna tidak hadir karena izin ada acara agama. Jangan lupa nanti kalian mengisi link absen yang ada di Google Classroom ya. Absennya sudah ada di sana. Siapa? Untuk topik materi hari ini kita akan membahas tentang fungsi logika ya, fungsi logika if, menggunakan fungsi logika if. Jadi melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat minggu yang lalu apa yang sudah dipelajari? Coba Bambi, apa yang dipelajari minggu lalu? Masih, Pak. Minggu lalu kita sudah mempelajari operator dasar matematika dan fungsi statistik. Operator dasar matematika dan statistik itu ada apa saja? Masih ingat? Masih, Pak. Operator dasar matematika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan fungsi statistik ada sum, average, max, min, count, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi masih ingat ya. Jadi untuk hari ini saya lanjutkan. Jadi fungsi if ini adalah fungsi logika ya. Logika, jenis logika yang akan kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Namun sebelum lanjut, Pak akan coba share screen ya. Baik, kalau sudah, yang pertama sebelum kita masuk ke materi, apa sih tujuan dari pembelajaran ini ya? Jadi yang pertama itu kalian diharapkan nanti mampu memahami apa itu fungsi logika if pada perhitungan kondisi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan fungsi if dengan operator dasar matematika ya. Dan yang ketiga, jadi membandingkan fungsi logika if pada perhitungan kondisi tunggal dan majemuk. Jadi if itu ada dua, ada tunggal dan majemuk. Nanti kita akan belajar membandingkan ya, gimana sih penulisan fungsi logika if yang tunggal dan majemuk. Kemudian berikutnya diharapkan kalian mampu nanti menyusun ya formula dari fungsi logika if sesuai dengan kondisi ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi fungsi logika if kira-kira nanti manfaatnya kalau kalian nanti terjun di dunia industri ya, misalnya bekerja. Ini kan kalian jurusan perhotelan ya. Jadi misalnya kalian punya usaha nanti membuat penginapan, nanti kalian bisa menggunakan aplikasi pengolahan angka dan menggunakan fungsi logika if untuk menghitung, misalnya menghitung hunian kamar, kemudian menghitung berapa tamu yang menginap, pembayarannya, dan lain sebagainya ya. Jadi itulah tujuan kita belajar fungsi logika ya. Baik, fungsi logika yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah saya akan menjelaskan definisi fungsi logika. Kemudian yang kedua saya akan memaparkan jenis-jenis fungsi logika itu ada dua ya. Ada tunggal dan majemuk, nanti saya akan paparkan. Kemudian nanti kita langsung ke kegiatan praktikum ya. Nanti kita akan berikan kalian tugas kelompok yang nanti wajib dikerjakan dan terlebih dahulu kalian harus diskusikan dulu ya sebelum menjawab tugasnya. Oke, kemudian untuk tugas ya, untuk tugas peserta didik nanti untuk siswa itu nanti ada dua jenis tagihan ya. Ada tugas pengetahuan, itu nanti akan saya berikan di akhir materi. Kemudian untuk tugas keterampilan, nanti saya akan berikan setelah saya memaparkan materi ya. Jadi lebih awal tugas keterampilannya, itu tugas praktikumnya,
Setelah nanti di akhir materi saya berikan tugas uraian. Itu semua tugasnya sudah ada di Google Classroom ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. saya lanjut tentang fungsi logika if ya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi logika if itu adalah suatu fungsi dalam kategori kelompok logikal ya. Jadi fungsi logika itu ada banyak jenisnya ya. Selain if itu ada and, ada or, ada not dan lain sebagainya. Jadi untuk yang kita pelajari pada pertemuan hari ini hanya fokus pada rumus fungsi logika if saja ya. Jadi fungsi logika if itu adalah kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika pada rumus ya. Jadi rumus if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang ditentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true ya. Menghasilkan nilai lain apabila diuji logika atau kondisi yang tidak terpenuhi false ya. Jadi fungsi logika itu ada dua nilai nanti. Nilai benar dan nilai salah ya. Nilai true dan nilai false ya. Oke, fungsi logika nanti penulisannya kira-kira seperti ini. Jadi diawali dengan tanda if ya. If kalau dibaca dalam bahasa Indonesia itu artinya jika ya. Nah, jika kemudian tes logikanya apa, kemudian kondisinya apa. Kemudian kondisi tidak terpenuhi apa. Nanti saya jelaskan lewat contoh berikut ini ya. Di sini ada nilai 1, nilai 2, dan hasil ya. Kira-kira di sini keterangannya di sini ya. Nanti akan kita memunculkan hasil di sini. Nilai 1 sama dengan nilai 2. Kira-kira nilainya apa di sini? Benar apa salah? 1 sama dengan 2. Jadi nilai 1 sama enggak dengan nilai 2? Sama ya. Ya, jadi sama nanti penulisannya adalah sama dengan if nilai 1 sama dengan nilai 2. Ya. Jadi keterangannya apa? Dia kalau dia benar, misalnya kalau benar nilai keterangannya adalah true. Kalau salah, keterangannya adalah false ya. Jadi penulisannya seperti itu ya. Jadi ini namanya logikal, kemudian true-nya ini adalah kondisi ya. Apabila terpenuhi dia nilainya adalah true, kalau tidak terpenuhi nilainya adalah false. Nah, kan hasilnya true ya. Benar ya. Kalau ini saya ganti dengan 2, nanti akan bernilai yang lain ya, false jadinya ya. Kira-kira bisa dipahami penulisannya? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa, ada yang ingin ditanyakan tentang fungsi logika ini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya masih bingung antara penggunaan koma dengan titik koma. Oh, penggunaan koma dan titik koma. Ya, benar sekali. Mungkin ada siswa yang lain yang bisa menanggapi pertanyaan dari Listiani? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, penggunaan tanda koma dan titik koma tergantung dari regional setting dari komputer yang digunakan. Jika regional setting menggunakan bahasa Inggris, berarti menggunakan tanda titik koma. Sedangkan apabila menggunakan bahasa Indonesia, berarti menggunakan tanda koma. Oke, baik. Benar sekali ya. Jadi tergantung dari settingan regional, settingan bahasa di laptopnya ya. Oke, LKPD-nya sudah kelihatan anak-anak? Ya, hampir sama dengan yang ada di Classroom ya. Ini soal yang akan kita praktekkan nanti. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti permasalahannya di sini kalian carikan solusi ya. Bagaimana cara mencari status perkawinan, jabatan, gaji pokok, tunjangan anak, gaji bersih ya. Sesuai dengan ketentuan yang ada di soal ini ya. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Nah, sebelum lanjut kita praktikum, adakah yang ingin ditanyakan tentang LKPD atau tugas praktikum ini? Saya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Dea.
Untuk lembar soal nomor 2 atau soal praktikum ini dikerjakan oleh masing-masing siswa atau perwakilan dari masing-masing kelompok, Pak? Untuk lembar tugas praktikum atau lembar tugas 2 ini dikerjakan oleh individu, namun diawali dengan diskusi dulu ya. Jadi kalian diskusi untuk menentukan formula yang tepat untuk menentukan jenis gaji pokok, menentukan status perkawinan. Selesai diskusi, nanti hasil diskusinya itu langsung buat di masing-masing siswa ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Di sini kami akan presentasikan yang pertama itu penjelasan dari tabel. Penjelasan dari tabel 1 yaitu ada status perkawinan. Status perkawinan ini kami menggunakan fungsi logika if tunggal karena status perkawinan hanya ada 2 pilihan, yaitu kawin dan tidak kawin. Dan yang terakhir ada gaji bersih. Gaji bersih di mana gaji bersih diperoleh dari penjumlahan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dan tunjangan anak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, baik sekali dari kelompok 2 ya, sudah menyajikan hasil dari diskusi untuk menyelesaikan tugas praktikum atau lembar tugas 2 ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Jadi Saya, apa Pak. yang kita pelajari, silakan disimpulkan. Silakan Putri. Kesimpulan pembelajaran dengan topik materi penggunaan fungsi logika if adalah fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada aplikasi pengolahan angka. Yang kedua, rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Untuk melakukan uji logika, fungsi if biasanya menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain sebagainya. Fungsi logika if ada 2 jenis, yaitu if tunggal dan if majemuk. Sekian, Pak. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat ya, ketika nanti kalian terjun di dunia industri atau nanti mau training ya, nanti siapa tahu kalian ditugaskan di bagian front office atau di bagian office ya, tentu nanti diminta untuk membuat laporan, entah itu laporan yang dalam bentuk laporan keuangan dan lain sebagainya, itu nanti bisa menggunakan fungsi logika atau bisa menggunakan aplikasi pengolahan angka dalam membuat sebuah laporan nanti ya. Nah, kemudian untuk yang tadi yang sudah bertanya, yang sudah banyak memberikan tanggapan dan lain sebagainya ya, sudah Pak catat, nanti saya akan berikan reward berupa tambahan poin nilai ya. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya itu tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Jadi masih tentang aplikasi pengolahan angka. Belum saya tutup pembelajaran hari ini, ada satu tugas yang nanti wajib kalian kerjakan sebagai evaluasi dari pengetahuan ya. Itu pada lembar LKPD, lembar tugas 1 ya. Di sana ada kurang lebih 3 soal. Bisa nanti kalian kerjakan setelah lab dari room ini ya. Nanti semua ya. Jelas, Pak. Baik, kalau jelas saya minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa ya, karena tadi di awal sudah diawali dengan doa. Kita di akhir juga wajib mengakhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan dampak yang positif buat kalian semua ya. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang pernah diberikan. Karena tadi kita pembelajaran diawali dengan doa, maka pembelajaran kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, tetap jaga kondisi kesehatan di rumah ya, hindari berkerumun dan lain sebagainya. Om Santi 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 Om.
Om. Santi, Santi, Santi. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Pak.